Sebuah penyesalan oleh Ilma Soleha dengan judul Taubatnya Pengemis Buta. Dalam perspektif sabar dan kasih sayang. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jikalau kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai Kuta, jangan lupa memakai pita. Izinkan Ilma untuk bercerita tentang ia yang Allah cinta. Banyak redup perkara redup, redup pertanda harikan hujan. Banyak hidup perkara hidup, hidup beliau jadi tauladan. Dalam sinopsis Alkisah zaman dahulu, terdapat seorang lelaki yang tinggal di kota Madinah. Ia dikenal dengan perangainya yang begitu mulia, sehingga ia dikatakan kekasihnya Sang Maha Kasih. Dengan sebuah kesabaran yang disertai perasaan kasih sayang yang begitu kuat. Bahkan cacian dan makian tak sedikit pun menggoyahkan kesabaran serta kasih sayangnya. Begitulah perangainya. Tak pernah menyimpan kesal, apalagi dendam. Setiap kali ia dihina dalam keramaian kota, bukan dengan kejahatan yang sama ia membalas. Namun, dengan kesabaran dan kasih sayanglah yang ia tanamkan. Lantas, mampukah kita mencontoh suri tauladan yang ada pada dirinya? Teman-teman yang diberkahi Allah, siapakah suri tauladan umat manusia? Bagaimana sifat yang dimilikinya hingga kita diperintahkan untuk mencontohnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bersama. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, terdapat seorang pengemis Yahudi yang buta. Bukan hanya mengemis, ia juga berseru pada orang-orang yang berlalu lalang di pasar tersebut. Jangan dekati Muhammad, jauhi ia, ia gila, ia penyihir. Jika kalian mendekati Muhammad, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Seru pengemis buta. Setiap pagi, Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah pun. Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Walaupun si pengemis selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan pada pengemis tersebut. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali yang satu sunnah saja." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kembali, "Apakah itu, wahai putriku?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana," kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya ke pengemis itu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapi si pengemis Yahudi buta itu, si pengemis marah dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa mendatangiku. Jikalau orang biasa yang datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Ia selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, lalu disuapinya padaku," jawab pengemis buta.
Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis seraya berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangimu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah pengemis buta mendengar cerita Abu Bakar, ia pun terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun, tampak bibirnya bergetar. Matanya perlahan jatuh membasahi pipinya. Seraya berkata, "Benarkah seperti demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Tidak pernah ia memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi," ujar pengemis buta. Si pengemis tersadar betapa orang selama ini yang dihinakannya justru memperlakukannya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada saat itu juga, si pengemis Yahudi buta itu bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Dari kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita semua, yang mana sifat kesabaran dan kasih sayang ialah perilaku mulia yang sangat perlu ditanamkan pada diri kita. Bagaimana halnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yakni Muhammad SAW. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah kisah ini, semoga bisa memberi manfaat.